Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 1, indahnya keberagaman. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran yang ketiga. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional bersama teman-teman kalian. Yang pertama ada permainan yang namanya adalah benteng-bentengan. Nah, di kelas 2 ini kalian sudah pernah belajar dan bermain tentang benteng-bentengan nih. Bagaimana cara memainkannya? Yuk kita simak bersama-sama. Benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, di sini kalian akan saling melawan nih anak-anak. Siapa yang tertangkap baik dari pihak penawan atau pihak tertawan dari kelompok yang satu dan kelompok yang kedua, maka kalian akan menjadi yang tertawan di kelompok tersebut anak-anak. Contohnya, kalian kelompok 1 dan ternyata ketika kalian dikejar, kalian tertangkap, maka kalian akan menjadi tertawan di kelompok 2. Seperti itu anak-anak dalam bermain benteng-bentengan. Nah, teman kalian di kelompok 1 harus berusaha menyelamatkan kalian dan tetap melindungi bentengnya. Yang kedua adalah gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Area bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, di sini lapangan permainan gobak ini berbentuk persegi panjang yang diberi garis ya anak-anak. Nah, di sini ada 2 tim, yaitu tim lawan dan tim menjaga. Nah, tim lawan harus berusaha lari dari depan menuju garis yang paling belakang atau kotak yang paling belakang. Nah, tim penjaga harus menjaga supaya tim lawan tidak sampai di garis paling belakang. Lalu bagaimana cara menjaganya? Ya, jangan sampai tim lawan itu bisa masuk ke kotak berikutnya. Kalau kalian bisa menyentuh lawan kalian, berarti kalian harus bertukar tim ya. Yang tadinya jadi tim menjaga menjadi tim lawan. Seperti itu dalam permainan gobak sodor. Untuk lebih lengkapnya lagi ya, anak-anak bisa cari informasi tentang permainan tradisional yang ada di daerah kalian masing-masing. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang alat musik tifa. Ada alat musik kecapi, ada kendang, ada angklung, ada saluang, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional pun berbeda-beda. Bagaimanakah bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Pernahkah kalian berpikir anak-anak, mengapa kita bisa mendengarkan suara atau bunyi dengan telinga kita? Nah, kita mau melakukan percobaan nih. Nanti ada percobaan yang bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Percobaan yang pertama adalah tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui udara.
Alat dan bahannya yang perlu kalian sediakan adalah selang plastik yang panjangnya 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya, atau bisa dengan orang tua kalian juga ya. Jadi sama-sama memegang ujungnya. Yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Jadi salah satu kamu atau temanmu atau orang tuamu itu mendekatkannya di telinga. Dan yang ketiga, minta temanmu atau orang tua kalian berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nah, nanti di sini satu selangnya itu diletakkan di dekat telinga, lalu yang satu lagi itu berbicara. Coba kalian dengarkan apakah kalian bisa mendengarkan suaranya. Nanti kalau kalian sudah coba, ibu yakin kalian bisa mendengarkan suara teman-teman kalian melalui saluran selang tersebut. Lalu percobaan yang kedua, tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda padat. Alat dan bahannya, yang pertama gelas plastik, yang kedua benang kasur, yang ketiga paku. Nah, paku ini nantinya untuk mengikat talinya supaya tidak keluar dari gelas plastik. Langkah-langkah kerjanya adalah yang pertama, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Lalu potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Jadi kalian bisa saling berbicara nanti anak-anak. Kalau temannya mendengarkan, berarti letakkan gelas plastiknya di dekat telinga. Kalau kamu yang berbicara, maka kamu bisa berbicara di gelas plastiknya. Lalu yang keenam, lepaskan benang dari gelas plastik. Kemudian berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Jadi nanti ada 2 percobaan dengan benang dan tanpa benang. Ya anak-anak, ibu sudah pernah mencobanya anak-anak. Jadi kalau kita memakai benangnya itu kita akan mendengarkan apa yang teman kita ucapkan. Itu kita dengar dengan jelas ya. Tapi kalau tanpa benang itu kita tidak akan bisa mendengarkannya ya. Karena apa anak-anak? Nanti ibu jelaskan ya mengapa ketika tidak memakai benang kita tidak bisa mendengarkan suara teman kita. Percobaan yang ketiga adalah tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya, yang pertama ember besar. Anak-anak harus menyiapkan ember besar ya. Kemudian yang kedua air, batu koral, dan corong kecil. Anak-anak bisa pinjam ke ibunya atau ke mamahnya corong kecil ini ya anak-anak. Berikutnya langkah kerjanya. Yang pertama, isi ember dengan air hingga penuh. Kemudian, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Nah, seperti gambar ini anak-anak ya. Apakah kalian nanti bisa mendengarkan? Pasti bisa mendengar ya anak-anak, mendengar ketukan batu yang kalian pukul ke ember besar tadi. Nah, di sini kita bisa mencatat tentang sifat bunyi merambat. Yang pertama, bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama ada sumber bunyi. Kalau kalian berbicara berarti sumber bunyinya adalah kalian sendiri anak-anak. Lalu ada media penghantar. Tadi ketika kita berbicara dengan telepon gelas plastik ada media penghantarnya ya.
yaitu benangnya. Ketika benang itu dilepas, maka tidak bisa mendengarkan. Kemudian ada pendengar. Nah, itu adalah syarat bunyi dapat didengar. Yang kedua, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui media perantara, yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Nah, dari percobaan tadi, kalau yang percobaan pertama kita pakai selang, itu media perantaranya adalah udara. Seperti kita berbicara saat ini, media perantaranya adalah udara. Nah, ketika kita ke percobaan yang ketiga, mendengarkan suara ketukan batu di ember yang diisi air tadi itu ya, membuktikan bahwa bunyi merambat melalui zat cair dan dia benda padat. Itu percobaan yang kedua. Kita memakai gelas plastik dan benang-benang kasur tadi. Itu membuktikan bahwa bunyi itu bisa merambat melalui media perantara udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Kalau kalian di ruang hampa udara berarti tidak ada udara anak-anak. Otomatis kalian tidak akan bisa mendengarkan suara atau mendengarkan bunyi. Itu berarti kita berada di ruang hampa udara. Lalu bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Jadi lebih jelas kalau melalui benda padat dan benda cair. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita di tematik tema 1, indahnya keberagaman, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang ketiga, khususnya untuk anak-anak ibu yang di kelas 4. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.